Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit hal mengenai embodied learning. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Learning berasal dari kata embodied dan learning. Embodied sendiri mengandung kata body yang dalam bahasa Inggris berarti tubuh, sedangkan learning berarti pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa embodied learning berarti sebuah pembelajaran yang melibatkan tubuh. Embodied learning sendiri berkaitan erat dengan teori konstruktivisme, yang mana menciptakan suatu pembelajaran yang meminta siswa untuk aktif dalam bertindak dan berpikir. Gagasan tubuh dalam embodied learning bukan hanya berarti tubuh itu sendiri, melainkan panca indera, otak, dan pikiran. Sehingga embodied learning dapat diartikan sebagai pembelajaran yang melibatkan indera, otak, dan pikiran siswa. Jadi semua yang ada pada tubuh siswa itu bekerja. Embodied learning ini juga merupakan sebuah teori pendidikan yang mengintegrasikan indera manusia dengan proses kognitifnya untuk memecahkan sebuah masalah. Yang mana embodied learning ini melibatkan intelektual, fisik, dan sosial siswa melalui proses kolaboratif. Dan embodied learning ini bukan semata-mata untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, melainkan untuk menjalankan dan bagaimana proses untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Embodied learning berangkat dari embodied cognition, yang mana embodied cognition ini menentang apa yang telah diketahui masyarakat sejak dahulu. Kok bisa ya? Yuk kita simak penjelasan. Tapi, untuk apa sih embodied learning itu ada? Apa sih tujuan sebenarnya dari keberadaan embodied learning itu sendiri? Embodied learning berawal dari para peneliti pendidikan yang terinspirasi dari teori embodiment, yaitu merekrut cara alami siswa dalam melibatkan dunianya dengan cara aktif memahami dan bertindak. Hal ini dikarenakan siswa akan lebih baik apabila mereka itu sebelum mempelajari materi yang lebih abstrak harus diberikan sebuah masalah secara langsung untuk diselesaikan. Jadi pertama, siswa harus diberikan masalah dalam pembelajaran yang sudah dirancang khusus. Kemudian, ia akan meresmikan solusi yang telah ia temukan tadi menggunakan kosakata, bahasa, simbol, dan yang lain dengan secara resmi. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Misalnya, untuk mengenalkan luas permukaan bola pada siswa, guru dapat menggunakan buah jeruk. Nah, kemudian meminta siswa untuk mengupas kulit jeruk tersebut dan menyusunnya menjadi lingkaran berdasarkan jari-jari yang sesuai dengan jeruk tersebut. Ternyata, siswa dapat menemukan bahwa dalam satu buah jeruk, kulitnya dapat dibuat menjadi 4 buah lingkaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan lingkaran merupakan seperempat dari luas permukaan bola. Misalnya, apabila guru ingin mengenalkan konsep perbandingan bilangan yang sama pada siswa, misal 2:3 sama dengan 4:6, maka guru dapat menggunakan permisalan cat. Telah kita ketahui bahwa cat warna merah apabila dicampur dengan cat warna kuning, maka akan menghasilkan cat yang berwarna hijau. Jadi yang pertama, karena 2:3, maka siswa diminta untuk mencampurkan 2 cat warna merah dengan 3 cat warna kuning. Kemudian di sisi lain, siswa mencampurkan 4 cat warna merah dengan 6 cat warna kuning. Ternyata dari pencampuran kedua hal tersebut menghasilkan warna hijau dengan kepekatan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2:3 dengan 4:6 hasilnya adalah sama. Jadi, apakah teori embodied learning itu penting untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika?
Berikut ini merupakan paparan dari hasil penelitian beberapa ahli terkait embodied learning. Berdasarkan hasil penelitian Wagner, ia meminta seorang guru untuk menjelaskan sebuah materi matematika, yaitu persamaan matematika. Guru menjelaskannya pada dua kelas berbeda, namun dengan kondisi lingkungan yang dikontrol. Pada kelas pertama, guru diminta untuk menjelaskan dengan keadaan diam, tidak banyak gerak. Sedangkan pada kelas kedua, guru diminta untuk menjelaskan menggunakan peragaan, baik peragaan sesuai dengan konsep, ataupun menjelaskannya dengan menggunakan papan tulis atau bahkan berinteraksi langsung dengan bendanya. Kemudian di akhir penelitian, Wagner memberikan sebuah soal tes pada kedua kelas tersebut dan didapatkan hasil bahwa siswa dengan pembelajaran guru yang menggunakan peragaan hasilnya itu lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan keadaan guru yang diam. Dari situ dapat disimpulkan bahwa saat siswa dijelaskan oleh guru dengan menggunakan peragaan, itu siswa menyerap lebih banyak materi daripada siswa saat dijelaskan dalam keadaan diam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan Goldin dan teman-temannya, ia meminta seorang guru untuk menjelaskan materi strategi pemecahan masalah matematika. Kita asumsikan terdapat 3 strategi pemecahan masalah matematika. Untuk strategi pertama dijelaskan guru dalam keadaan diam, tidak memperagakan apapun. Strategi kedua dijelaskan dengan peragaan, namun peragaannya ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Sedangkan strategi ketiga dijelaskan dengan peragaan dan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Kemudian, di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menyelesaikan sebuah soal dengan ketiga strategi tersebut. Ternyata, strategi yang dijelaskan dengan menggunakan peragaan dan cocok terhadap konsepnya tadi itu lebih masuk ke dalam otak siswa dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa apabila verbal ucapan seseorang sesuai dengan gerakannya atau apa yang ia lakukan, maka itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Dengan kata lain, apabila guru menggunakan peragaan yang sesuai dengan apa yang diucapkan, maka itu akan lebih membuat siswa memahami matematika dengan mudah. Menurut Smarnayo pada tahun 2016, terdapat 7 hal yang harus diperhatikan oleh guru sebelum merancang sebuah pembelajaran menurut teori embodied learning. Berikut ini adalah penjelasannya.